Ini adalah surgical kit untuk kasus crystal approach sinus lift. Satu set. Kemudian kita akan menggunakan implan ukuran diameter 4,5, panjang 11,5. Dengan begitu kita akan melakukan sinus lift dan penambahan tulang. Ini adalah komponen kasket ostem. Ini untuk tray pertama, kemudian tray kedua seperti ini. Tray pertama terdiri dari cast drill dari diameter 2,8, 3,1, 3,3, 3,6, 3,8 dan diameter 4,1. Kemudian ini adalah mountable stopper yang bisa dilepas-lepas dari kedalaman kedalaman height burnya 2, 3 mili, 4 mili, 5, 6 sampai 12 mili. Kemudian ini adalah guide drill. Kita bisa lihat guide drillnya dia tidak hanya berfungsi sebagai marking, tapi juga dia bisa menjadi side cut drill. Kemudian di sampingnya ada twist drill dengan diameter 2,2. Ini adalah initial drill pertama. Kemudian ini adalah komponen hydraulic lifter, salah satu kelebihan ostem di kasket. Kemudian ini adalah bone spreader dengan diameter 2 dan diameter 3 mm. Kemudian di tray kedua kita temukan di sini ada ini adalah bone carrier dengan bentuk scope diameter 3,1 dan diameter 3,6. Kemudian ini adalah bone condenser yang akan digunakan untuk mendorong komponen bone graft atau material bone graft. Oke. Kita akan menggunakan implan diameter 4,5 dengan panjang 11,5. Jadi kita perkirakan tinggi tulang sekitar 6 mili berdasarkan hasil X-ray. Jadi dengan diameter 4,5 di regio 1,5. Pertama kita akan mulai dengan guide drill dulu. Dengan tadi kita udah dapat panjang tulangnya 6 mm, berarti stopper yang akan kita gunakan langsung diameter 5 kita taruh di guide drill. Guide drill seperti ini. Kemudian nanti setelah di drill dengan drilling sequence-nya dari guide drill, kita drill nanti, kemudian kita setelah selesai dengan guide drill sampai di stopper, kita ganti drillnya dengan twist drill, masih menggunakan stopper yang sama. Kedua drill ini kita menggunakan RPM dari engine-nya 1000 sampai 1500 RPM. Untuk kasus sinus lift biasanya tulangnya itu soft atau normal, tapi untuk saat ini kita akan anggap bahwa kasusnya tulang soft. Jadi setelah dari twist drill dengan menggunakan stopper kedalaman 5 mm, kita pindah ke cast drill diameter 2,8. Kita masukkan stopper yang masih dengan kedalaman yang sama, kemudian akan kita drill sampai stopper. Kita lepas kembali stoppernya, kemudian kita pindahkan ke depth gauge. Ini depth gauge-nya juga bisa digunakan untuk stopper. Nanti kita akan cek mengenai kedalaman dan mengenai dasar tulang apakah sudah
ada tanda-tanda soft dari soft tissue, dari membran sinus, atau masih hard karena masih dasarnya tulang. Kita masih menggunakan stopper yang sama dengan kedalaman 5 mili, kemudian kita pindah ke cast drill diameter 3,3. Kemudian kita harus drill sampai stopper. Setelah itu baru kita ganti stoppernya di kedalaman 6 mm. Kita drill kembali untuk kedalaman drill. Setelah selesai sampai stopper, kita tes lagi menggunakan depth gauge dengan kedalaman yang sama 6 mm. Kita cek apakah sudah teraba menggunakan depth gauge ini membran dari sinus. Rasanya akan seperti soft tissue, jadi harus hati-hati pada saat memasukkan depth gauge ini. Kalau seperti soft tissue dia akan tidak keras, terasa lebih lunak. Kalau sudah lunak itu berarti sudah mengenai membran. Tapi kalau misalnya masih ada bagian yang keras, kita tambah lagi kedalaman. Kedalamannya kita tambah 1 mili lagi dengan cast drill yang sama terakhir, yaitu diameter 3,3. Karena ini tulangnya kita anggap soft. Kita drill sampai kedalaman stoppernya. Apabila sudah selesai, baru kita cek lagi untuk menggunakan depth gauge. Dari sini kita tes lagi pelan-pelan apakah kedalaman tulangnya sudah mengenai membran sinus. Kita anggap aja ini sudah semua permukaan dari diameter 3,3 itu sudah kena membran sinus. Jadi kita lanjut untuk melakukan sinus lift, karena kita mau pasang implan diameter 4,5 panjang 11,5. Kita perlu menaikkan membran sinusnya dan menaruh material tulang untuk mensupport implan yang akan diinsersi. Untuk cast drill kita perlu RPM sekitar 400 sampai 800 RPM. Jadi sesuai dengan densitas tulang, berarti kalau tulangnya soft sekitar 400-an. Tapi kalau tulangnya udah normal bisa di atas 600 sampai 800. Sekarang kita mulai dengan melakukan drilling terhadap tulang daerah maksilaris. Kita tadi udah tentukan di tulang 15 sebelah sini. Kemudian karena tadi kita udah perkirakan berdasarkan dari hasil X-ray bahwa kondisi densitas tulang adalah soft bone. Jadi kita mulai dengan guide drill, karena ini guide drill tadi dengan tulang panjang 6 mili dari hasil X-ray, maka kita gunakan stopper 5 mili. Selisih 1 mili dengan tinggi tulang sebenarnya terhadap sinus. Kemudian kita ganti RPM-nya di 1500. Dari 1000 sampai 1500, karena ini soft kita taruh aja 1000. Kita pasang guide drill-nya, kemudian kita drill. Tadi kita udah ambil posisi. Kita lihat inklinasinya, posisinya, kemudian kita drill. Setelah kita selesai ngedrill menggunakan guide drill, kita ganti sekarang dengan twist drill. Twist drill diameter 2,2, masih menggunakan stopper yang sama, yaitu kedalaman 5 mili dan RPM yang tetap sama, 1000 dengan kecepatan 1000 RPM.
Posisi harus tetap dipertahankan, termasuk inklinasinya. Kita mulai drill lagi sampai mentok. Setelah mentok, kita tarik pelan-pelan. Kemudian kita lanjut dengan menggunakan cast drill, karena ini sudah mulai melebarkan diameter drill. Dan jangan lupa kita harus ganti speednya, karena ini tuh soft bond, kita di kecepatan 500 rpm, masih menggunakan stopper yang sama. Setelah kita ngedrill dengan menggunakan twist drill, kita pindah ke cast drill, masih dengan kedalaman stopper 5 mm. RPM sudah kita ganti ke soft bond sekitar 400 sampai 800, karena ini soft bond, jadi kita taruh 500 rpm. Kita tetap menggunakan kondisi inklinasi yang sejajar. Kita drill sampai mentok. Oke. Di sini kita mulai ngecek kedalaman dan kondisi dasar tulang yang sudah kita drill. Masih menggunakan stopper 5 mm dan kita ambil depth gauge. Fungsi dari depth gauge, selain kita mengecek kedalaman drill kita juga bisa mengecek dasar dari tulang yang kita drill, apakah sudah kena atau belum membrannya. Kalau kita rasakan di sini masih keras sekitarnya, itu menunjukkan masih dasarnya tulang, belum ada tulang yang nembus ya. Oke, kita lanjut masih dengan stopper yang sama, kedalaman 5 mm. Kita ambil cast drill berikutnya, diameter 3,3. RPM masih sama dengan tadi, diameter cast drill 2,8. Kita posisikan. Apabila inklinasi sudah sejajar, kita lanjut dengan ngedrill. Kemudian karena ini sudah drill diameter terakhir, karena kondisinya soft bond, kita ganti dengan stopper yang lebih dalam. Karena tadi kita udah cek kedalaman dasar dari drillnya itu masih keras, jadi kita lanjut dengan drill yang lebih dalam, yaitu 6 mm. RPM masih tetap sama. Kesejajaran tetap dipertahankan. Kita coba cek menggunakan stopper yang sama pada depth gauge. Saya masih merasakan di sini tulangnya keras dengan kedalaman 6 mm. Dasar tulangnya masih keras. Kemudian untuk kedalamannya ini dia masih di 5 mm. Kita bisa lihat kenapa ini masih 5 mm tapi stoppernya 6, karena tinggi tulang mesial dengan tulang distalnya tidak sejajar atau tidak tingginya sama. Kita lihat juga di sini belum ada tulang yang tembus, jadi kita lanjut drill dengan diameter yang sama 3,3, lanjut dengan stopper yang lebih dalam, yaitu stopper dengan kedalaman 7 mm.
Kembali diposisikan. Karena ini masih diameter yang sama, kita tinggal sejajarkan saja. Kita drill sampai kedalaman. Karena ini sudah mentok dengan tulang samping, kita coba cek. Cek kembali dengan stopper yang sama pada depth gauge. Di sini di sini udah mulai membal. Udah merasa membrannya sudah dengan kedalaman 6 mili, tapi dengan stopper 7 karena ini tinggi tulang yang tidak sejajar. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat di sini. Ini sudah membrannya sudah sedikit terangkat. Jadi kita lakukan hidrolift. Hidroliftnya kita menggunakan hydraulic lifter beserta tubnya. Kemudian kita menggunakan siring. Saat ini kita menggunakan siring 5 cc, seharusnya 3 cc sudah cukup. Jadi kita ambil cairan sampai 2 cc. Cairan yang akan digunakan adalah cairan salin. Jadi kita ambil sampai 2 cc. Usahakan tidak ada udara. Jadi kita anggap di sini tidak ada udara. Kita posisikan ujung dari hydraulic lifter seperti ini di lubang dari drill. Kemudian kita insersi cairan setengah cc terlebih dahulu. Kemudian kita tarik kembali setengah cc. Setelah itu kita masukkan kembali 1 cc. Kita tarik 1 cc setengah. Kemudian kita masukkan kembali 1,5 cc. Kemudian kita tarik sampai sebanyak cairan yang kita masukkan, yaitu 2 cc. Setelah itu kita masukkan bone graft yang kita sudah siapkan. Kita kasih salin sedikit untuk melembabkan dan dia tidak terlalu kering. Kita buka di tray kedua. Di sini ada bone carrier. Kita gunakan diameter 3,1. Ujungnya kita masukkan ke lubang soket. Kemudian kita masukkan bone graftnya.
Kita dorong dengan bond kondensor. Satu cc material bond graphnya. Kita lanjut menggunakan bond spreader untuk menyebarkan komponen tulang di dalam sinus slip. Kita menggunakan bond spreader diameter 3, karena tadi terakhir diameter 3,3. Bond spreader ini tetap harus menggunakan stopper sesuai dengan stopper terakhir yang kita gunakan kedalaman 7 mm. Di dalam tulang dia akan mutar seperti ini. Kita masukkan pelan-pelan. Dia akan menyebarkan tulang. Oke. Setelah di spread, kita masukin lagi bond graphnya untuk mengisi ruang yang sudah mengalami penyebaran bond graph. Sekarang kita siap untuk pasang implan. Diameter 4,5, panjang 11,5 dengan kondisi densitas tulang soft bond. Kita ambil, karena ini adalah implan mount, kita menggunakan mount driver. Seperti ini. Kita sudah setting untuk RPM dan speednya sesuai dengan insersi implan. Untuk cairan kita off kan, cairan irigasinya kita off. Ini adalah cara buka kemasan dari implan mounting. Di sini karena ada mountingnya, jadi kita bukanya harus dengan hati-hati. Kita buka seperti ini. Kemudian kita ambil menggunakan mount driver seperti ini, tarik pelan-pelan. Kita siap untuk insersi implan. Jadi kita atur inklinasinya, kita insersi. Oke, Mas. Untuk kasus ini karena dia pakai mounting, kita sisakan beberapa thread untuk kita lepas dulu mountingnya. Kita menggunakan open range, tahan di sini. Kemudian kita ambil hand driver 1,2 hex. Kita unscrew. Setelah unscrew kita lepas, baru kita gunakan nomor driver, fixture driver untuk regular karena ini implan kita diameter 4,5.
Hexnya harus pas dengan hex implant. Setelah ini tidak mobile, baru kita insersi. Sampai sekitar 0,5 sampai 1 mm di bawah crest tulang. Kita cek. Ini karena permukaan tulang yang tidak sejajar, jadi di bagian bukanya masih expose 1 mili. Jadi ini bisa kita turunkan lagi sampai ini masih kelihatan expose, tambah lagi kedalamannya. Ya, kita bisa cek. Ya, di sini sudah 0,5 mili di bawah crest tulang untuk bagian bukalnya. Kita akan tutup karena ini two stage surgery, jadi kita tutup implant dengan cover screw dengan menggunakan 1,2 hex hand driver. Nah, seperti ini kondisi tulang di bagian crestal dan seperti ini di dalam sinusnya. Ini bisa kita X-ray untuk melihat kondisi lebih jelasnya di dalam tulang dan membran sinusnya. Oke.